Kiai Haji Muhammad Thohir atau yang lebih dikenal dengan Imam Lapeyo tidak hanya dikenal sebagai ulama yang menyebar Islam di tanah Jazirah Mandar, Sulawesi Barat, tapi yang tak kalah penting lagi adalah cerita unik tentang kisah-kisah semasa hidupnya. Dalam buku yang memuat tentang perjalanan hidup Imam Lapeyo yang ditulis oleh cucu Imam Lapeyo sendiri, Syarifuddin Muhsin, ada 74 karomah atau kelebihan dalam kisah hidup Imam Lapeyo. Sebagian di antaranya menyelamatkan orang tenggelam, melerai perkelahian di Parabaya, menghentikan penyiksaan KNIL, jadi perlindungan Arajang Balanipa, berbicara dengan orang mati, menangkap ikan di laut tanpa kail, memendekkan kayu, mengherdik jenazah, mengatasi pendoti-doti atau guna-guna, berjumat atau jumatan pada 3 tempat pada waktu bersamaan, menebang kayu dengan tangisan bayi, naik becak ke Mamuju, membatalkan tunangan dengan anggota Muhammadiyah, tidak suka bunyi-bunyian musik. Peran Imam Lapeyo tidak terlepas dengan karomah kesufian yang ada pada dirinya. Misalnya, tangannya kebal terhadap api. Diceritakan selama belajar di hadapan Sayyid Alwi Al-Maliki, Imam Lapeyo juga bertindak sebagai penuntun unta terhadap gurunya dalam berbagai perjalanan. Saat sang guru Sayyid Alwi Al-Maliki bersama muridnya Imam Lapeyo melakukan perjalanan antara Mekah dan Madinah, karena keamanan di jalan kurang terjamin, mereka singgah istirahat dan berkemah di jalanan. Ketika itu, sang gurunya mengetahui Imam Lapeyo menghisap rokok. Sang guru langsung mengambil rokok tersebut dari tangannya, dan rokok yang terbakar itu ditekankan ke telapak tangan muridnya. Dalam keadaan demikian, Imam Lapeyo tidak merintih dan tidak merasakan kesakitan. Malah hal itu dibiarkannya sampai semuanya selesai. Sementara pengalaman pertama Imam Lapeyo ketika baru saja berada di Mandar adalah penduduk setempat mencoba mengujinya, melakukan semacam permainan berbahaya. Waktu itu Imam Lapeyo sedang khutbah di atas mimbar pada hari Jumat, dan bersamaan itu pula muncul suatu gumpalan api yang sangat tajam cahayanya. Gumpalan api yang pada mulanya laksana sebutir telur yang sinarnya sangat tajam itu tiba-tiba menjadi besar dan bergerak dari depan dengan kencangnya menuju ke hadapan Imam Lapeyo. Pada saat menentukan dan sejengkal lagi gumpalan api itu mengenai mukanya, Imam Lapeyo hanya bergerak dengan isyarat matanya. Akhirnya gumpalan api itu menyingkir dari hadapannya dan mengenai tembok di belakang mimbar. Tembok masjid tersebut hancur rata dengan tanah. Kisah lain adalah Imam Lapeyo menundukkan ular. Suatu ketika Imam Lapeyo diundang menghadiri pesta walimah di Tapalang, daerah Mamuju. Ketika resepsi makan dimulai, tiba-tiba muncul ular-ular di piringnya yang ingin digunakannya untuk makan. Ular-ular tersebut tiada lain dari orang tertentu yang konon kabarnya ingin mempermalukan Imam Lapeyo di tengah pesta. Imam Lapeyo sebagai ulama sufi yang tawadu hanya menyaksikan ular-ular itu meliuk-liukkan badannya, sampai akhirnya jumlah ular bertambah banyak dan meloncat-loncat. Walhasil, hanya dengan mengancam ular-ular itu dengan memberi isyarat, maka dengan seketika ular-ular tadi hilang dengan sendirinya. Selain itu, sepeninggalan beliau, hingga saat ini kuburannya banyak didatangi orang. Ada suatu kaidah dalam kewalian dan kesufian yang menyatakan, seorang waliullah apabila nampak karomah keluar biasaannya pada waktu hidupnya pada dirinya, maka akan nampak pula keramat pada waktu sesudah matinya. Seorang sufi apabila dikunjungi orang pada waktu hidupnya, maka dikunjungi pula banyak orang sesudah matinya atau dikunjungi makamnya. Hal inilah yang terjadi pada diri Imam Lapeyo, di mana kuburannya dikunjungi oleh banyak orang, terutama pada hari-hari tertentu. Misalnya pada saat-saat sebelum pemberangkatan
dan setelah kembali dari tanah suci Mekah. Walaupun kiprah dan perjuangan Imam Lapeo sering direduksi dan dibumbui dengan hal-hal yang berbau supranatural seperti cerita tentang kemampuannya berada di dua tempat sekaligus, menaklukkan para tukang doti, namun intelektual sekelas M.H. Ainun Najib atau Cak Nun meyakini kisah-kisah Imam Lapeo. Ada banyak nelayan Mandar yang percaya bila terhadang badai di tengah laut mengingat sang Panrita untuk kemudian memanggil namanya adalah salah satu cara menaklukkan badai. Ya, itulah salah satu bentuk betapa orang Mandar menganggap Imam Lapeo sebagai ulama berkaromah. Banyak rumah di Mandar memasang fotonya di dinding rumah. Banyak kasus foto ukuran kecil Imam Lapeo dijadikan jimat, disimpan di dalam dompet. Pernah suatu ketika Habib Alwi bin Sahil mengajak beberapa orang termasuk Imam Lapeo untuk berkhalwat, mengasingkan diri dari halayak ramai di suatu tempat. Dan dari sekian banyak orang itu, Imam Lapeo satu-satunya yang dapat bertahan menerima cobaan-cobaan yang muncul pada saat berkhalwat. Dan Habib Alwi bin Sahil berkata kepadanya, "Kamu telah lulus, segala ilmu zahir dan hakikat ada padamu, dan kita bersaudara dunia akhirat." Ungkapan kedua tokoh agama ini tidak hanya berlaku pada keduanya, tapi sampai kepada anak cucu dan keturunannya masih tetap terjalin persaudaraan dan silaturahmi dengan baik. Pernah juga suatu ketika rombongan Habib Alwi beserta murid-muridnya dari Pambusuang datang ke kampung Lali untuk menyebarkan agama Islam. Sempat mendapat kendala dari warga setempat dengan menembaki rombongan dengan senapan. Melihat keadaan tersebut, Imam Lapeo pergi menghadapi mereka seraya berkata, "Kalian telah melakukan perbuatan yang sia-sia dan konyol serta pengecut, menembaki Habib yang tak bersenjata. Itu bukan perbuatan laki-laki sejati. Jika ada yang berani, hadapilah aku." Lalu tampaklah seorang dari mereka yang berani menantang beliau. Kemudian beliau berkata, "Silahkan tusuk saya dengan tombakmu itu sebanyak 7 kali. Selesai itu giliran saya menusukmu dengan tombak sebanyak 7 kali pula." Ternyata orang itu tidak kuasa melukai karena bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau sudah berusaha sekuat tenaga hingga orang itu putus asa. Lalu tibalah giliran Imam Lapeo untuk menusuk sebanyak 7 kali pula. Beliau memegang tombak itu dengan gagah berani, namun dalam hatinya tiada terbetik kecuali kematian, dan tiada lagi kehidupan apabila benar-benar beliau berkehendak menusuknya. Di saat beliau menatap orang itu, beliau menampakkan rasa kasih sayang dan menjatuhkan tombak itu dan memaafkannya. Dengan kekuasaan Allah, hati orang itu digerakkan bersama kelompoknya menyatakan tunduk, patuh dan menjadi pengikutnya. Melihat hal itu, Habib Alwi meminta supaya Imam Lapeo lah yang membina dan mengasuh masyarakat itu, mengeluarkan dari jurang kebodohan dan dari keterbelakangan kepada pelaksanaan syariat Islam yang sebenar-benarnya. Habib Alwi memberikan isyarat bahwa tempat ini menjadi tempat utama bagi beliau yang akan datang. Habib lalu merestui dan mendoakan. Salah satu karomah lain yang cukup gembar dibicarakan adalah ketika Masjid Lapeo direnovasi, tiba-tiba datang sebuah truk bermuatan semen yang pengantarnya tidak tahu siapa nama orang yang telah pesan semen tersebut. Setelah beberapa lama berdebat dengan panitia pembangunan Masjid Lapeo, sang pengantar semen tadi melihat foto Imam Lapeo di dinding. "Nah, ini orangnya yang datang ke toko kami membeli semen dan minta diantarkan ke sini," ucapnya. Padahal Imam Lapeo telah wafat sekian puluh tahun yang lalu. Dalam Jejak Wali Nusantara, kisah kewalian Imam Lapeo di masyarakat Mandar
Zuhriyah menyebutkan bahwa Imam Lapeo menentang larangan Jepang kepada masyarakat Mandar untuk menyalakan api atau lampu di malam hari. Namun cahaya tetap dibiarkan menyala di Masjid Imam Lapeo pada malam hari. Akibat pembangkangan Imam Lapeo tersebut, Dai Nippon mengutus penasihatnya Umar Faisal untuk menghukum Imam Lapeo. Namun Imam Lapeo lolos dari hukuman karena alibinya mampu meluluhkan hati Umar Faisal. Imam Lapeo saat itu beralasan lampu dibutuhkan untuk mendoakan semua umat manusia termasuk tentara Jepang. Dari peristiwa tersebut Imam Lapeo akhirnya dikenal juga sebagai negosiator yang disegani. Bahkan Jepang akhirnya membantu Imam Lapeo mendirikan menara di masjidnya yang masih kokoh berdiri hingga kini. Menara tersebut meniru model menara masjid di Istanbul, Turki.